Kita tos kiri kanannya, saya siap memuji menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang kekal, amin. Nggak perlu banyak alasan atau overthinking ya. Tapi hanya Yesus yang layak dipuji, disembah, amin. Amin. Mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan belum terjadi, tapi nggak ada alasan untuk kita nggak memuji menyembah Yesus karena Dia layak ditinggikan, dipuji, amin. 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 Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Lebih lagi buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Yeay. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada
kuasa mengangkat kami, mengangkat setiap kita menjadi anak-anaknya, amin. Terus mau berlari, mau menabur, walaupun gak enak, walaupun jenuh ya. Mungkin di kuliahnya, di komselnya, tapi terus kita datang ya, berlari kepada Tuhan, amin.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kekal dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihi kami Bapa. Katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan Tuhan. Amin Tuhan. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan. Katakan sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihi
buat hidup kami. Kami gak mau sia-siakan lagi Tuhan. Kami gak mau sia-siakan kesempatan kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bawa kami Tuhan. Ya labayasi kira bakara labayasi kira lababakata kalabayasi kira labayasi kira bakara labayasi. Kaulah Tuhan, jalan dan kebenaran dan hidup yang membangkitkan kami, yang memulihkan kami karena anugerah-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang besar. Bapa, Bapa bawa kami, Bapa, Bapa bawa kami, oh Tuhan. Amin Tuhan. Sikinala Bapa karamaya, sikirala Bapa karalayas, kirala bayas, sikirala bayas, sikita kalabayas, kirala bayas, sikirala bayas, kirala bayas, sikirala Bapa karalayas. Bawa kami yang suka tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami yang suka tinggal berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bapa, Bapa Tuhan. Amin Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin Bapa. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu,
surga. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya untuk generasi muda Tuhan. Hamba berdoa sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biar nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami pulang, kami semua diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, shalom. Selamat sore saya ucapkan buat kita semua. Terima kasih Pak Freddy. Iya, saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan lagi di dalam ibadah yang kedua. Tadi pagi saya juga menyampaikan firman Tuhan di ibadah keluarga, tapi temanya berbeda. Tadi pagi saya berbicara tentang bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu tema yang diminta oleh Ibu Ami kepada saya, dan saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari bagaimana kita menjadi terang dan garam bagi dunia, yang hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, sore hari ini saya tidak akan khotbah tema yang sama, tapi ada satu bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sudah ketemukan firman Allah? Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Iya. Khususnya buat kita adik-adik kaum muda yang Tuhan kasihi, pada sore hari ini saya berbicara tentang jangan mengasihi dunia. Coba semua katakan, jangan mengasihi dunia. Iya, firman Allah menasihati kita jangan mengasihi dunia, itu pasti ada alasan. Nanti kita lihat dua alasan saja yang sangat penting mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia. Nah, mungkin kita akan bertanya, kalau kita tidak boleh lagi mengasihi dunia, itu berarti kita nggak harus mungkin memiliki sesuatu yang dari dunia ini ya. Misalnya apa saja yang berasal dari dunia ya, nggak boleh mungkin harus nggak punya uang misalnya, tidak boleh memiliki harta dunia misalnya, rumah, punya kendaraan, punya HP misalnya. Kita tidak boleh nonton TV, nggak boleh jalan-jalan ke mall ya. Oke? Kalau nggak boleh mengasihi dunia, kira-kira kita berpikir nggak usah pergi rekreasi misalnya, nggak usah pergi berlibur dan sebagainya, karena itu semuanya ada di dunia ini, saudara. Tetapi sore hari ini, saudara, mari kita perhatikan tuh adik-adik kaum muda. Jadi yang dimaksudkan dengan Tuhan dengan firman Allah bukan tidak boleh memiliki apa yang berasal dari dunia, tetapi tidak boleh mengasihi apa dunia. Jadi beda. Memiliki sesuatu yang berasal dari dunia, tentu kita semua punya, saudara punya HP semua ya. Oke, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya pekerjaan, ada yang punya uang dan sebagainya. Kita punya, tetapi Tuhan melarang kita untuk mengasihi apa yang ada di dalam
dalam dunia ini, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara kan mengerti tentang kata dunia itu seperti apa. Yang firman Allah melarang kita nggak boleh mengasihi dunia. Itu pengertiannya apa, saudara? Nah, kita belajar. Saya melihat ada 4 arti kata dunia itu di dalam bahasa asli Alkitab. Kata dunia itu di dalam bahasa Yunani artinya kosmos. Saudara pernah dengar kata itu? Kosmos, bukan rice cooker ya. Oke. Karena tuh kosmos itu pakai C. Kosmos, saudara. Jadi bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Nah, perhatikan, ada 4 pengertian tentang kata dunia dalam satu kata, yaitu kosmos, saudara. Nah, bahasa Yunani itu kaya sekali, beda dengan bahasa Ibrani. Jadi satu kata kosmos itu pengertiannya paling banyak. Misalnya kasih, kata kasih itu punya 7 pengertian yang berbeda, hanya dalam satu kata saja. Nah, Indonesia bahasanya miskin ya. Kalau sudah makan ya bilang sudah makan kayak gitu, tetapi kita mengerti kata makan juga di dalam bahasa Yunani itu satu kata makan pengertiannya banyak. Sama dengan kata kosmos sore hari ini, pengertiannya banyak. Ada sedikit, paling sedikit ada 4 pengertian tentang kata kosmos. Nah, kita mulai yang pertama. Kata kosmos yang pertama yaitu berbicara tentang alam semesta atau ciptaan Tuhan, di mana kita tinggal bersama-sama dengan semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kosmos itu artinya apa? Alam semesta ciptaan Tuhan, di mana saya dan saudara tinggal bersama-sama dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Itu artinya kosmos, saudara. Kemudian yang kedua, kata kosmos yang kedua itu berbicara tentang dunia yang sudah jatuh, yang sudah rusak, saudara. Dan dunia ini berada di bawah kuasa kegelapan, kuasa jahat, dirampas oleh iblis. Jadi kosmos yang kedua artinya berbicara tentang dunia yang telah jatuh dan dikuasai oleh kuasa iblis atau kuasa jahat, roh-roh jahat. Itu pengertian yang kedua, dunia yang sudah jatuh. Sebetulnya ini semua punya ayat, saudara. Jadi kalau kita temukan kata kosmos di dalam Alkitab, saudara, itu sudah berbeda satu dengan yang lain. Misalnya banyak sekali, saya nggak mau sebutkan satu persatu karena nanti nggak punya waktu. Contohnya dunia yang telah jatuh, saudara. Itu kalau kita lihat satu contoh ayatnya saja di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Pakai kata kosmos, tetapi dunia yang sudah jatuh, saudaraku. Dunia yang sudah direbut oleh kuasa jahat, saudaraku. Nah, itu pengertian. Jadi sebetulnya ayatnya itu ada, jadi pengertiannya sangat berbeda. Lalu kata kosmos yang ketiga itu berbicara tentang perhiasan dunia atau dandanan dari orang-orang dunia, saudara. Sama, kosmos tetapi beda. Itu ayatnya itu ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 3, saudara. Firman Tuhan melarang khususnya wanita-wanita jangan suka pakai perhiasan dunia, tetapi perhiasanmu adalah manusia batinnya. Itu juga kata kosmos, barang-barang dunia, perhiasan dunia, dandanan orang dunia, saudara. Sedangkan arti yang keempat dari kata kosmos itu, ini yang saudara perhatikan. Ini berbicara tentang sistem dunia. Coba semua katakan sistem dunia. Jadi kosmos yang keempat berbicara tentang apa? Sistem dunia, pola pikir orang dunia, tingkah laku orang dunia, perbuatan orang dunia yang bertentangan dengan firman Allah atau dengan kehendak Allah. Nah, sebetulnya dimaksudkan dengan Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 itu adalah sistem dunia. Oke? Jadi kita mengerti, jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita perhatikan, di situ berbicara tentang sistem dunia atau tingkah laku atau cara hidup atau pola pikir orang dunia, saudara. Nah, ini akan mempengaruhi kita. Kalau kita mengasihi dunia, artinya sistem dunia itu sendiri, maka itu akan merebut kasih Allah dari dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah, saudara perhatikan, jadi ada 2 alasan Yohanes mengatakan melarang kita mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia. Yang pertama, kalau saudara mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalam sistem dunia, tingkah laku orang dunia, pola pikir orang dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam diri kita. Kita akan kehilangan kasih Allah, kasih Bapa di surga.
Nah, saya mau katakan begini, cara iblis yang paling ampuh untuk menjauhkan saya dan saudara dari kasih Bapa di surga, dari dalam hati kita adalah melalui apa tadi? Sistem dunia. Itu cara setan, saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, pelan-pelan saudara, kalau kita mengasihi dunia, artinya sistem yang berlaku di dunia yang bertentangan dengan firman Allah, itu lama-kelamaan akan merebut kasih Allah di dalam hati saya dan saudara. Dan kita akan kehilangan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan, sore hari ini, mengapa saudara kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena kita akan kehilangan kasih Allah. Nah, saudara lihat, iblis telah berhasil membuat satu sistem yang begitu teratur di dalam dunia, suatu tatanan, suatu bentuk yang tetap, suatu aturan di dalam sebuah bangsa misalnya, sebuah masyarakat, di dalam sebuah kota, saudara, itu melalui sistem dunia, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita pelajari pada sore hari ini, saudara. Jadi, saudara perhatikan, iblis telah membuat apa? Suatu tatanan yang rapi sekali, suatu bentuk yang tetap, suatu aturan di dalam sebuah bangsa, sebuah masyarakat, entah itu suku kah, supaya apa saudara? Dengan melalui sistem dunia ini, kita akan dibawa jauh daripada Tuhan. Nah, apa saja sistem dunia yang bisa mempengaruhi kasih Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, sistem dunia yang diperlakukan oleh iblis adalah melalui agama. Perhatikan, melalui apa? Agama. Saudara, pernah dengar orang bilang semua agama itu sama? Ada? Oke. Ada yang mengatakan semua agama itu sama. Agama itu adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan, di mana mengatur tata cara bagaimana orang beribadah kepada Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, tidak semua agama itu sama, saudara. Jadi hati-hati ketika saudara ketemu, semua agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya itu sama. Tetapi saudara, tanpa sadar kita ditipu, saudara, oleh setan. Dan itu tersistem begitu rapi sehingga orang-orang melihat, ini agama kan benar. Adakah agama yang mengajarkan yang salah? Tidak ya. Oke, semua mengajarkan berbuat baik, saudara. Dan orang begitu percaya, saudara, dengan sistem apa dunia yang namanya apa? Agama, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hati-hati saudara, karena saya percaya tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Mau mereka berbuat baik seperti apapun, tanpa Yesus hidup mereka akan binasa, saudara. Dan begitu liciknya setan menanamkan sistem ini sehingga orang percaya agama itu sama, saudara. Kalau orang berbuat baik pasti masuk surga. Padahal saudara, perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah menganggap bahwa agama itu sama, dan itu sistem dan orang percaya, betul enggak? Karena itu sistem. Dan iblis begitu luar biasa menggunakan sistem melalui yang namanya apa? Agama itu, dan membawa orang, menggiring orang pelan-pelan, saudara. Makanya hati-hati ya kita sebagai anak-anak muda. Jangan sampai kita tertipu dengan sistem dunia yang namanya apa? Agama. Saudara, sekali lagi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Memang kekristenan itu tidak menyelamatkan kita, tapi saya percaya melalui kehidupan kekristenan juga kita bisa mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi sistem ini berlaku, saudara. Makanya mengapa orang begitu mempertahankan agamanya habis-habisan, apalagi kalau saudara-saudara, karena mereka menganggap itu benar, saudara, dan mereka berpikir mereka pasti masuk surga melalui agama mereka, saudara. Nah, itu sistem yang berlaku, dan saudara, ini tatanannya ini begitu rapi sehingga orang begitu percaya, saudara, bahwa lewat agama ini mereka masuk surga, padahal enggak. Nah, kemudian kita lihat lain, apa saudara? Sistem yang diberlakukan iblis, dan itu merupakan sebuah tatanan, aturan yang begitu rapi di dalam sebuah masyarakat, dan orang begitu percaya, saudara. Nah, saya mau katakan ada sistem dunia itu melalui kebudayaan misalnya, tradisi nenek moyang, saudara. Hati-hati, amin. Kadang-kadang tanpa sadar, saudara, ini begitu tersistem dengan rapi, saudara. Kebudayaan, tradisi, filsafat dunia yang kosong, saudara, yang diwariskan dari nenek moyang kita, dan itu turun temurun, saudara. Budaya itu bagus. Ada budaya yang bagus, tetapi ada budaya yang tidak
tidak bagus. Yang tidak bagus tidak perlu dilestarikan. Ada apa lagi? Tradisi-tradisi nenek moyang yang baik, oke? Tetapi ada juga yang tidak baik. Kalau tradisi itu sudah bertentangan, makanya tadi saya katakan bertentangan dengan apa? Firman Allah. Saudara harus menjauhi itu. Karena itu sistem yang orang bisa percaya, saudara. Makanya ada orang, saudara, karena begitu kuat tradisi mereka, sampai mereka rela kalau bisa, ya udahlah, saya nggak ke gereja, saya nggak harus melakukan ini karena saya mau lakukan tradisi nenek moyang dan sebagainya, saudara. Saya pelayanan di Mahakamulu hampir 1 tahun, saudara, dan saya melihat tradisi orang itu begitu kuat sekali, saudaraku. Jadi 40 hari kalau orang tua meninggal nggak boleh keluar dari rumah, saudaraku, nggak boleh. Mereka harus tinggal di rumah, nggak bisa kemana-mana. Saya bilang, kesel juga, saudara, kalau ada yang model kayak begini, saudara. Jadi saya bilang, ini tradisi yang sebetulnya nggak benar gitu loh, saudara. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah. Karena mereka takut, kalau saya nggak merayakan kematian orang tua saya mulai dari 3 hari, 7 malam, 40 malam sampai 100 hari, bahkan 1000 hari nanti, kalau saya mati siapa yang ngurus, kayak gitu. Itu kata mereka, saudara. Saya bilang gampang lah, kalau kamu mati kamu sudah nggak tahu apa-apa, mau dibuang juga nggak apa-apa gitu. Kan ada yang ngurus kayak gitu, saudara. Saya bergurau, ya sudah kalau mati selesaikan, nggak tahu apa-apa. Paling kalau nggak dikuburkannya dilempar kemana kayak gitu, sambil bergurau kayak gitu, saudara. Jadi mereka selalu berpikir karena nggak ada yang urus, dan itu akhirnya masuk di dalam otak mereka, saudara. Terus apa? Akhirnya nggak ke gereja, cuma tinggal di rumah selama 40 hari, saudara. Menurut saudara sehat enggak? Sehat enggak? Nggak ke gereja loh, di rumah terus kayak gitu. Karena ikuti apa? Tradisi, itu sistem. Dan setan berhasil melakukan ini, saudara. Banyak orang tertipu dengan hal seperti ini. Makanya saudara, apalagi orang Toraja itu tradisinya banyak sekali, saudara. Sudah namanya rambut soloka, rambut apa dan sebagainya kayak gitu. Itu kuat sekali. Orang Batak juga punya tradisi, tapi paling kuat itu orang apa? Toraja, saudara. Itu perayaannya habis-habisan. Siapa sini orang Toraja? Tolong lambaikan tangan. Nggak usah malu jadi orang Toraja kok. Saya nggak marah, saudara. Iya, Tuhan tuh mengasihi orang Toraja, men. Tapi tradisinya itu yang bertentangan dengan firman Allah. Menghabiskan banyak uang hanya untuk orang mati. Betul enggak? Jadi hidup muter di situ, saudara. Nanti kita harus gantian. Kalau ini mati kita bawa, yang sana mati kita bawa, sampai mati kayak gitu terus, saudaraku. Tapi saya bersyukur ada orang Toraja yang sekalipun sudah tua pikirannya tuh mulai terbuka. Ini sistem yang nggak benar. Karena itu menyusahkan orang, saudaraku. Makanya kalau saudara bertobat tinggalkan aja, amin, saudara. Kalau sudah kenal Yesus lepaskan, gak apa-apa. Orang tua marah gak apa-apa, karena saudara ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar, amin, saudara. Ya, kita ikut Yesus ada, kau harus pasti mau dibenci sama keluarga, saudara, akan ditolak, akan disingkirkan dari dalam keluarga karena kita bertentangan dengan mereka. Itu terang dan gelap nggak bisa ketemu lagi, amin, saudaraku. Itu tradisi, saudaraku. Jadi saya berdoa untuk adik-adik mahasiswa, engkau harus berani menyatakan firman Allah, amin, bagi keluarga. Nggak usah takut, ditolak nggak apa-apa, saudara. Kan memang Tuhan bilang kalau engkau ikut Tuhan, kita harus membenci ayah, ibu, bapak kita, saudara. Kata membenci itu artinya kurang dikasihi. Jadi kasih kita tuh lebih kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau tidak, kita nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Karena tradisi moyang itu sistem, dan setan berhasil menggunakan cara ini untuk menjauhkan orang dari kasih Allah. Seperti saya katakan tadi, 40 hari nggak kemana-mana, bahkan ke gereja pun tidak. Mengerikan ya, saudara. Lalu kita lihat apa lagi, saudara, sistem dunia yang diperlakukan, tatanan-tatanan dibuat oleh setan sehingga itu bisa menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Dunia hiburan. Perhatikan dunia apa? Hiburan. Ada hiburan yang sehat, ada hiburan yang tidak sehat. Dan di sana ada sistem-sistem dunia yang berlaku yang setan taruh di sana, saudara. Nah, kita hati-hati dengan dunia hiburan, saudaraku. Itulah sebabnya gereja itu kalah ya seharusnya.
kita kalah sama orang seberang terus terang. Di dalam dunia hiburan kita jauh sekali kalah dengan mereka, ketinggalan saudara. Makanya anak-anak Tuhan tuh harus ada di marketplace, amin saudaraku. Termasuk salah satu di dunia hiburan, kita bisa merubah saudaraku hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan menjadi berkat. Dunia apa lagi? Pendidikan. Ada pendidikan yang benar, ada pendidikan yang salah, amin saudaraku. Dan itu juga merupakan sebuah sistem saudara. Misalnya komunis, itu kan gak benar ya. Itu sistem yang sudah dimasukkan di dalam pikiran anak-anak itu saudara. Sejak mereka umur sekian tahun sampai 12 tahun, itu dimasukkan, ditanamkan tentang ajaran-ajaran komunis saudaraku di dalam mereka. Sehingga dari kecil mereka sudah tertanam begitu kuat dengan ajaran ini saudara. Jadi ada macam pendidikan yang salah. Misalnya di dalam kelompok-kelompok radikal, mereka dididik bagaimana untuk bisa menjadi radikal, bahkan sampai mati pun gak apa-apa saudaraku. Itu semua sistem dunia, dan setan berhasil melakukan itu saudara. Jadi ada pendidikan yang baik, ada pendidikan yang tidak baik, tidak sehat. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati ketika saudara belajar di internet misalnya, di YouTube, saudara selektif mana pendidikan yang benar, amin saudaraku, mana yang salah, saudara tinggalkan saudara. Kan itu akan menyesatkan saudara, membawa saudara jauh daripada Tuhan. Lalu saudara di dalam dunia lain, dunia perdagangan, dunia industri saudaraku, semua ada sistem saudaraku yang setan sudah lakukan itu saudara, di dalam dunia perdagangan maupun industri saudaraku. Jadi ada banyak sistem yang salah. Perdagangan misalnya narkoba, itu perdagangan ya. Ada perdagangan gelap saudara, dan itu tersistem begitu bagus saudaraku. Dunia industri, ada industri yang baik, ada industri yang tidak baik saudaraku, dan semua tersistem dengan rapi saudara. Saya sampaikan ini kepada saudara karena memang itu cara iblis yang licik untuk bisa mempengaruhi orang, menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Dan ada banyak sistem dunia yang salah saudaraku, ada yang benar, ada yang salah. Dan salah satu yang paling canggih, paling hebat hari-hari ini saudara, sistem apa saudara? Teknologi canggih melalui internet saudaraku. Itu sistemnya luar biasa. Tuhan tidak melarang saya dan saudara menggunakan internet, amin, menggunakan smartphone yang bagus. Tetapi ada sistem yang sudah diberlakukan setan di dalam dunia ini saudara, media sosial dan sebagainya saudara. Nah, saya mau tanya saudara, kalau main game terus-terus saudaraku, melalui sistem yang canggih ini ya saudara, duduk main game sampai berjam-jam, kira-kira masih ingat Tuhan gak ya? Jujur, gak ingat kan? Iya, karena saudara sudah ada di depan game saudara. Kalau main Facebook terus dan sebagainya saudara, Instagram dan sebagainya, TikTok, Reels dan sebagainya saudara. Kalau pikiran kita sudah ada di situ, kira-kira masih sempat berdoa enggak? Jujur ya, masih. Puji Tuhan kalau masih bisa berdoa, berarti kita masih ingat siapa tuh? Tuhan. Tetapi kebanyakan jujur, kalau kita sudah sibuk di media sosial, waktu kita untuk Tuhan itu sedikit saudaraku. Dan itu sistem dunia yang paling hebat yang digunakan iblis hari-hari ini. Makanya media sosial itu bagus saudara, tapi kita perlu hati-hati saudara, karena itu akan menyita waktu kita banyak. Waktu saudara belajar, misalnya anak-anak mahasiswa terganggu karena apa? Karena ada sistem ini saudara. Iblis itu begitu licik saudaraku, menggunakan semua cara untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Saya berdoa sore hari ini supaya kita perlu hati-hati dengan semua sistem yang berlaku di dalam dunia ini. Jujur saudara, jangankan saudara deh, kita anak mahasiswa, saya kadang-kadang juga sekali pas lagi bikin renungan firman Tuhan, tapi kadang-kadang terlalu lama saya juga merasa nggak nyaman saudara, karena terlalu lama di media sosial saudara. Nah, itu padahal hal yang positif, bikin apa misalnya khotbah singkat, dan apa yang saya bisa perbuat di laptop saya atau di tablet, di HP, mempersiapkan khotbah.
Kalau terlalu lama saya merasa nggak enak saudara, karena waktunya terlalu banyak di situ sehingga hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu semakin kurang. Siapin khotbah itu bagus saudara, tetapi kalau khotbah tanpa kita juga punya hubungan yang benar dengan Tuhan, khotbah itu nggak ada artinya sama sekali saudara. Akhirnya kita menggunakan logika yang paling banyak, bukan dari urapan Tuhan, hikmat Tuhan. Dan itu saya pernah merasakan saudara, kan terlalu belajar, akhirnya yang masuk di dalam otak itu saudara, bukan lagi hal-hal yang dari Tuhan, tetapi apa yang saya baca, apa yang saya lihat di buku, baca buku dan sebagainya, itu yang masuk di dalam pikiran saya, bukan sesuatu yang datang dari Tuhan saudara. Jadi saya sadar sendiri, iya ya Tuhan, ternyata terlalu banyak di sini baca buku, ketik khotbah. Jadi semua dipenuhi dengan hal-hal yang datang, misalnya ada yang dari buku misalnya, tanpa saya harusnya hamba Tuhan tuh doa ya, tanya Tuhan apa yang saya harus khotbahkan. Lalu mungkin baca buku itu tambahan saja saudara. Kadang-kadang saudara berpikir saya nggak mengalami itu, bisa saudara. Akhirnya hubungan pribadi dengan Tuhan semakin berkurang. Nah kalau saudara semakin hubungan dengan Tuhan berkurang, berarti kasih saudara kepada Tuhan juga semakin berkurang. Amin saudara. Yang benar, orang tuh hubungan benar dengan Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan. Nah ini sistem yang berlaku saudara. Makanya kita perlu berhati-hati saudara. Jangan mengasihi dunia, sistem dunia yang dengan apa yang ada di dalamnya. Karena jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Pelan-pelan saudara, setan akan membuat saudara jauh, semakin jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Nah, ada satu ayat yang saya mau baca dulu sebelum kita lanjut bagian kedua. Coba lihat Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, firman Allah berkata begini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, saudaraku. Jadi saudara, Tuhan itu mau di dalam hati kita tidak ada dua tuan. Amin saudara. Kalau ada dua tuan, kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain, setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain, saudaraku. Makanya kita perlu hati-hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda, supaya setan tidak menggunakan cara-cara dunia ini untuk membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Baik, yang kedua, saya mau katakan bagaimana sistem dunia itu bisa bekerja lebih lagi ya, dan mempengaruhi kehidupan saya dan saudara dan membawa kita jauh dari kasih Allah. Perhatikan ayat 16 saudara. Bagaimana cara sistem dunia ini bekerja dan membawa kita semakin hari jauh dan dari kasih Tuhan saudara. Ayat 16 perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari mana? Bapa, melainkan dari dunia saudara. Jadi perhatikan, ada 3 cara setan bagaimana menanamkan sistem dunia itu supaya bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menjauhkan kita dari kasih Bapa. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, semua bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi kita melihat salah satu cara setan menanamkan sistem dunia itu lebih dalam lagi melalui apa? Keinginan-keinginan apa? Daging di dalam kehidupan kita saudara. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup menurut keinginan daging, maka iblis akan memanfaatkan itu untuk merampas kasih Allah Bapa dari dalam hidup saya dan saudara. Dan orang yang hidup menurut keinginan-keinginan daging tidak mungkin dapat mengasihi Bapa dengan segenap hatinya. Amin saudara. Kalau kita turuti keinginan daging, tidak mungkin kita bisa mengasihi Bapa dengan segenap hati, dan tidak mungkin hidup saya dan saudara itu berkenan kepada Tuhan. Mustahil saudara, kalau ada keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat Roma pasal 8, baca Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8, firman Allah berkata begini. Sudah dapat? Coba perhatikan Roma 8. Oke, tolong tayangkan kalau ada.
Roma 8 ayat 5 sampai 8 firman Allah, sebab mereka yang apa? Hidup menurut daging apa? Memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Amin saudara. Ini sistem dunia. Kalau kita hidup dalam daging, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah saudara. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita kalau kita masih hidup di dalam daging. Itulah sebabnya firman Allah menasihati kita supaya kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 berkata begini. Galatia 5 ayat 16 dan 17 firman Allah berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, mari kita hidup oleh roh dan mau dipimpin oleh roh. Siapa yang mau hidup di dalam roh, berjalan dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kasih Bapa itu tetap ada di dalam hati kita. Karena tidak mungkin orang yang hidup di dalam daging berkenan kepada Allah. Itu cara setan. Nah, jadi iblis itu bekerja lebih dalam lagi, masuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya melalui keinginan daging. Yang kedua, melalui keinginan mata. Saudara perhatikan, semua yang berasal dari dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Nah, perhatikan keinginan mata. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena apa? Keinginan mata karena tidak taat. Ayo, siapa yang mau jawab? Menurut adik-adik, Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, kehilangan segala hal yang begitu indah Tuhan sediakan kepada mereka karena keinginan mata atau karena tidak taat. Banyakan pasti bilang tidak taat. Tetapi saudara, kalau kita lihat firman Allah betul-betul lihat di dalam Kejadian pasal 3, ternyata saudara, Hawa itu dia lihat buah yang ada di dalam Taman Eden itu, saudaraku, dia lihat, wow, kelihatannya indah sekali dan sedap untuk dimakan katanya saudara, menurut Hawa. Jadi dia mulai melihat buah itu begitu indah, memberikan pengertian dan sedap untuk dimakan. Jadi memang itu juga merupakan ketidaktaatan karena ada larangan Tuhan supaya mereka nggak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi karena Hawa itu dia melihat buah itu begitu indah saudara, memberi pengertian dan kalau diambil sedap untuk dimakan. Saya sendiri tidak tahu buah apakah itu. Ada yang tahu buah apa namanya? Mungkin apel, semacam apel. Nggak tahu juga, Alkitab nggak bilang saudaraku. Saya ingat ada satu pendeta, dia bilang katanya itu buah apel. Lalu ada yang protes, Pak, Alkitabmu nggak benar itu. Masalahnya nggak ditulis itu buah apa. Ya boleh saja buah apel, tapi jangan bilang buah apel karena Alkitab nggak ngomong itu buah apel kok saudara. Mungkin ada sejenis buah yang indah sekali dilihat oleh Hawa sehingga dia begitu tertarik saudara. Dia melihat dengan apa? Matanya saudara. Jadi saudara perhatikan keinginan mata. Nah, perhatikan keinginan mata ini berhubungan erat dengan jiwa manusia. Saudara tahu di dalam jiwa manusia itu ada kemauan, ada keinginan, ada apa? Ada kehendak, dan mata dan jiwa itu connect saudaraku. Apa yang saudara lihat itu akan mempengaruhi pikiran saudara. Dan hati-hati, sekali lagi mata dan jiwa itu saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Makanya Hawa lihat pikirannya mulai mikir, wih mantap. Akhirnya dia ikuti apa keinginan matanya saudara, dan itu juga disertai dengan kemauan yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dia pergi ambil apa buah itu saudara, dia makan, dia kasih kepada suaminya Adam. Akhirnya mereka
jatuh ke dalam dosa, dan firman Allah berkata mereka diusir keluar dari Taman Eden, kehilangan segala-galanya saudara. Padahal saya berpikir enaknya tinggal di Taman Eden, banyak makanan di sana, bukan cuma itu buah itu saudara, tapi itulah manusia saudara. Kita kepingin tahu kayak gitu loh. Itu buah apa? Tuhan bilang itu kan ada banyak, kamu boleh makan banyak sekali buah yang lain. Kenapa harus tertarik dengan yang satu itu? Nah, perhatikan sekali lagi, keinginan mata berkaitan erat dengan apa? Jiwa kita, saudara. Makanya akhirnya Adam dan Hawa kehilangan segala-galanya, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Begitu juga satu contoh firman Allah, saudara lihat Akan bin Karmi. Tidak, kita lihat dalam kitab Yosua pasal 7, nggak usah dibaca. Akan itu saudara, waktu bangsa Israel berperang melawan kota Yeriko dan mereka memenangkan peperangan, saudara, kota tembok Yeriko hancur. Tuhan tuh sudah berfirman kepada Yosua, jangan sampai ada di antara bangsa Israel yang apa? Yang membawa pulang barang-barang yang khusus ditumpas, yang harus dimusnahkan. Tetapi si Akan ini ketika perang selesai dia lihat, itu ada baju indah buatan Sinear Babel. Di sana ada emas, lalu di sana juga ada perak, lalu dia ambil itu, kemudian dimasukkan ke dalam kemahnya, dia sembunyikan di sana saudara. Akhirnya apa yang terjadi ketika bangsa Israel berperang melawan kota Ai, kota yang kecil saudara. Tembok Yeriko itu temboknya tebal, tetapi kota Ai mereka lawan, 12.000 penduduk bangsa Israel lari ketakutan saudara. Kenapa? Karena ada yang melakukan kesalahannya, itu Akan, dia ngambil baju, ambil emas perak, dia masukkan di dalam kemah. Jadi perhatikan, mengapa si Akan tertarik melihat baju yang indah buatan Babel itu saudara. Mulai dari keinginan apa? Mata, lalu pengaruh jiwa, akhirnya dia ambil itu. Akhirnya Tuhan harus memusnahkan dia dan keluarga, seluruh keturunannya habis dimusnahkan oleh Tuhan saudara. Jadi mari kita lihat cara setan bekerja itu luar biasa ya, dengan sistem dunia, dan dia bekerja lebih dalam lagi lewat keinginan mata. Akhirnya saudara, itu menjauhkan kita dari kasih Bapa di surga. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Perhatikan, keangkuhan apa? Hidup saudara. Kata hidup di dalam bahasa aslinya itu bios. Bios itu berbicara tentang hal-hal jasmani atau hal lahiriah, beda dengan zoe. Zoe itu artinya hal rohani saudara. Jadi keangkuhan hidup itu selalu berkaitan erat dengan hal-hal lahiriah saudara. Nah, perlu saudara hati-hati saudara dengan yang namanya apa? Keangkuhan hidup. Apalagi saudara kita hidup di zaman sekarang. Orang hidup bersaing itu luar biasa. Persaingan hidup itu sangat apa? Ketat sekali saudara. Untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat lahiriah, materi ya saudara, materi. Makanya gaya hidup zaman sekarang itu saya bisa katakan gaya hidup materialistis, gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedonisme saudaraku. Itu yang terjadi. Saudara jangan pikir hanya di kota. Saya hampir 1 tahun di Ujung Bilang, saya lihat hidup orang sana itu bersaingnya luar biasa saudaraku. Bersaing ketat saudaraku. Karena ini saudara, hal-hal lahiriah. Nah saudara, saya mau katakan hal-hal lahiriah itu bisa membuat orang jadi sombong, jadi angkuh. Jadi hati-hati. Dan sistem itu iblis kerjakan saudara di dalam cara ini, keangkuhan ini saudara. Orang bisa jadi angkuh, bisa jadi sombong karena memiliki apa? Hal-hal lahiriah saudaraku. Nah kita perlu hati-hati kalau Tuhan memberkati hidup kita. Saudara misalnya tadi masih kuliah, naik angkot, jalan kaki, lalu Tuhan kasih saudara motor, saudara jangan jadi sombong, amin. Dan tadi kalau kita masih naik motor terus digantikan mobil, bersyukur kepada Tuhan, amin. Iya, jangan jadi angkuh, jangan jadi sombong saudara. Tadi jalan kaki atau pergi ke kampus, naik angkot, gaya jalannya juga beda. Tapi sudah punya motor, dia turun dari motor, gaya jalannya berubah saudaraku. Apalagi kalau dapat mobil, tambah berubah lagi gaya jalannya mungkin. Tapi saya
merasa saudara apapun berkat Tuhan kita biasa-biasa saja. Amin saudara. Bersyukur kepada Tuhan, saudara diberkati jadi orang biasa lah, nggak usah angkuh, nggak usah sombong dan sebagainya saudara, karena itu bisa menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Nah ini sistem dunia saudara yang perlu kita hati-hati saudara, karena itu cara setan. Jadi ada sistem dunia tadi yang saya bilang lewat agama dan sebagainya saudara, itu menjauhkan kita dari kasih Allah, tetapi cara setan lagi bekerja lebih luas, lebih dalam lagi melalui 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan apa? Keangkuhan hidup. Saudara, mari kita jadi orang yang rendah hati. Kalau diberkati Tuhan, belajar rendah hati. Kalau dipakai Tuhan, ya tetap rendah hati. Amin. Saudara, karena itu posisi yang paling menguntungkan bagi saudara. Orang duduk di posisi rendah, kalau dia jatuh juga tidak terlalu sakit rasanya. Tapi kalau tinggi di atas loteng, jatuh kepalanya pecah saudara, hancur. Nah, posisi kerendahan hati itu menyebabkan berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Karena prinsip hukum alam itu, angin itu selalu bertiup dari tempat tinggi turun ke bawah, ke tempat yang rendah. Air mengalir selalu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ada enggak lihat air mengalir dari tempat rendah naik ke tempat tinggi? Ada? Ada. Pakai alkon. Bisa kan? Alkon di bawah, saudara mau taruh di tandon di atas, tetap dia naik saudaraku. Nah itu bukan hukum alam, itu hukum mesin saudara. Itu teknologi yang mengaturnya saudara. Tapi kalau hukum alam, tetap air itu selalu dari tempat tinggi turun ke tempat yang rendah. Amin. Jadi mari kita jadi anak-anak muda, kita tetap rendah hati. Amin. Supaya masa depanmu diberkati Tuhan. Apa yang kau inginkan, cita-citamu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena kerendahan hati itu menyebabkan berkat Allah turun dalam hidup kita. Sedangkan kesombongan itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Mau gak jadi orang rendah hati? Orang rendah hati itu pasti hidup selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Orang rendah hati itu punya hubungan pribadi yang indah dengan Tuhan saudara. Dan kita jaga supaya kasih Bapa itu tetap terpelihara dari dalam hidup saya dan saudara. Nah, kemudian alasan yang kedua, saudara perhatikan. Tadi cara setan bekerja dengan sistem dunia lebih dalam melalui 3 hal ini. Sekarang kita lihat mengapa tidak boleh mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalam. Ayat 17 baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dunia ini sedang apa saudara? Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa dunia ini sedang lenyap. Bukan akan lenyap atau nanti lenyap, tetapi sedang lenyap dengan apa yang ada di dalamnya, dengan sistem dunianya yang berlaku di dalamnya saudara. Itu semua akan lenyap saudara, bukan nanti akan lenyap, tetapi sedang lenyap, sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara bersyukur, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita lakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Orang yang mengasihi Allah, pasti dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya saudara. Melakukan kehendak Allah artinya kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan. Mari kita lakukan itu saudara, bukan melakukan apa yang datang dari dunia ini saudara. Karena firman Allah berkata, kalau kita melakukan kehendak Allah, kita pasti hidup selama-lamanya dengan Bapa kita di surga. Amin. Nah, kita tetap mengasihi Dia saudara. Saya berdoa supaya kebenaran firman Allah ini sore hari ini akan mendorong kita, membawa kita supaya kita semakin mengasihi Tuhan saudara. Hati-hati, karena sistem dunia akan membawa saudara jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan kehendak Allah, kita akan dibawa semakin dekat mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak akan menjauh dari kasih Tuhan. Jadi ini firman Allah. Saya mau sampaikan kepada saudara pada sore hari ini, jangan mengasihi dunia. Karena kita akan kehilangan kasih Allah, karena dunia ini akan lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Bersyukur kepada saya dan saudara, anak-anak muda, generasi muda, mari kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Amin saudara.
Amin. Lakukan kehendak Allah di kampus di mana saudara ada, di tempat di mana saudara bekerja. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu, karena kita akan hidup bersama dengan Bapa kita di surga. Kita tidak akan kehilangan kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri untuk firman Allah sore hari ini. Saya berdoa supaya kasih kita kepada Bapa di surga terus dipulihkan, terus dipulihkan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan, kita akan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara berdiri, anak-anak muda. Kita bersyukur untuk firman Allah. Saya berdoa supaya kasih Bapa itu semakin hari semakin dalam. Semakin dalam hati kita. Jangan biarkan sistem dunia ini membawa saudara semakin jauh dari Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat dengan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau renungkan firman Allah pada sore hari. Saya tidak tahu hubungan saudara dengan Bapa seperti apa hari ini. Apakah engkau semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Dia? Ataukah ada sistem dunia yang mulai menarik hati saudara? Engkau lebih tertarik kepada hal-hal yang dari dunia, membuat saudara semakin hari semakin jauh dan jauh dari Tuhan. Tapi firman Allah hari ini saudara mau mengajak kita untuk membawa kita semakin mengasihi Tuhan kita. Mari bersyukur kepada Allah Bapa kita buat kasih-Nya. Kita mau cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari katakan sama-sama, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kamu katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta, kami mau mengasihi-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Sekali lagi ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengasihi. Bapa, aku mau mengasihi-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cintamu, tetap cinta Yesus. Katakan, ya Aba, haleluya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Mari jamaah anak-anakmu, ya Aba, haleluya, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Mari katakan lebih lagi, ya Aba, ya Bapa, haleluya, ya Aba. Berikan Roh Kudus jamah hatimu saat ini. Biar Roh Kudus melawat kita, biar hati kita dipulihkan, kasih kita dipulihkan kepada Bapa di surga. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah. Nyanyi lagi, ya Aba, ya Bapa, haleluya. Panggil Dia, ya Aba, Bapa, kasih-Mu dipulihkan kembali. Oh, rabasakata karalabasika ralabaka, ya rabasika ralabaka karalabasandara. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, Kau pakai kita sesuai dengan rencananya. Haleluya, ya Aba, ya Aba, Bapa. Roh Kudus, jamah kami, anak-anak muda semua, kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari layakkan terus, kami rindu mengasihi, kami mau cinta Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tantangan, masalah, apapun yang rintangan yang kami hadapi, bawa kami untuk cinta Tuhan, bawa kami untuk mengasihi Tuhan. Oh, sesuai dengan rencana, pakailah Tuhan, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencana, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, Aba, Bapa. Panggil Dia Aba, panggil Dia Bapa. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak muda, ini kami generasi muda. Kami mau cinta Engkau, kami mau mengasihi Engkau. Sekalipun badai silih berganti, tantangan, banyak godaan yang kami hadapi hari-hari dalam hidup kami, biar hati kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Hati kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Biara lama sikara lama kara lama sangga, biara namanya sikara laya maya lama. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan, hadirat jamaah. Pulihkan kasih kami kepada, pulihkan kasih kami kepada Bapa di surga. Biara lama sikara lama lama. Haleluya. Terima kasih. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan kami terus anak-anak muda generasi, membawa kami untuk mengasihi Engkau Tuhan.
renungkan firman Allah. Saya berdoa supaya Engkau di bawah semakin mengasihi Bapa. Biar kita jatuh cinta terus kepada Bapa di surga. Sekalipun sistem dunia itu begitu jahat, begitu rusak, Saudara. Biar kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, biar hati kita dipulihkan dengan kasih Bapa di surga. Oh, mengalirlah Roh Kudus. Jamah. Saya mau berdoa buat kita. Saudara yang mungkin hari ini merasa Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan, kasih saya dengan Tuhan semakin hambar, semakin jauh. Saudara angkat tanganmu, minta Tuhan pulihkan kembali. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini, Dia mau jamah hidup. Angkat tangan. Saudara berdoa, minta Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula kepada hati saya. Kalau begitu saudara begitu bersemangat, begitu berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan mau bangkitkan kembali kasih Allah di dalam hidup. Bangkitkan kembali kasih Bapa itu di dalam rohmu. Dia ada di tengah kita hari ini. Saya percaya Tuhan sedang melawat hatimu. Tuhan sedang melawat hatimu. Tuhan mau engkau kembalikan kasihmu kepada Tuhan. Kasihmu yang Tuhan cari hari ini saudara, bukan yang lain. Tuhan tidak butuh apapun dan kasihmu kembali kepada Dia. Oh ralabashikara labakara labasandara labakara labasandara labasandara labasandara. Ya ralamasanda, mari tinggalkan roh kesuaman. Roh kesuaman keluar, roh kesuaman keluar dari dalam roh kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Aba berdoa buat hati-hati yang mulai suam, kasih yang mulai renggang, kasih yang mulai tawar. Bangkit kembali, bangkit kembali, bangkit kembali. Karena kami mau jadi berkat bagi banyak orang. Kami mau lakukan kehendak Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan kasih kami kepada Bapa di surga. Hati yang sudah tawar, yang sudah hambar, yang sudah mulai kering, mulai kosong. Saya katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mulai pulih, mulai bangkit, mulai bangkit, mulai berapi-api di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir. Terobosi setiap hati, terobosi setiap hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah, 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 terjadilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah kami saat ini dalam nama Yesus. Yes, saya percaya saudara sedang mengalami Tuhan. Alami Dia lagi lebih lagi. Karena itu yang Tuhan tuntut, kasih kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang saudara lakukan tanpa kasih itu akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Justru kasih itulah yang menjadi faktor pendorong motivasi penting di dalam kita melakukan apapun bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, haleluya.
saudara renungkan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Tuhan tidak mau Engkau kehilangan kasih. Saya berdoa supaya kasih terus bertambah dan bertambah di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan waktu untuk beberapa saat saudara berkomunikasi kembali dengan Bapamu yang baik, Bapa yang mengasihi hidup, Bapa yang mengasihi, Bapa yang sayang kepada. Dia tidak mau engkau jauh dari kasih-Nya. Jangan biarkan dunia mencuri kasih. Jangan biarkan sistem dunia membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Terima kasih. Terus Tuhan bekerja untuk beberapa saat. Terus Tuhan engkau ada di sini, engkau sedang bekerja. Kami mau kasih kami dipulihkan kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan jamah generasi kami. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak bisa melakukan firman-Mu. Tapi Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan sore hari. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, generasi muda, anak-anak muda yang Kau sudah pilih, Kau sudah selamatkan. Kami berdoa supaya kasih Bapak itu semakin hari semakin melimpah, semakin kuat di dalam roh kami Tuhan Yesus. Kami tahu tantangan dunia begitu berat Tuhan untuk generasi kami Tuhan. Kami tahu pengaruh dunia itu begitu kuat, tetapi kami percaya kasih Bapa itu lebih dahsyat dari segala-galanya Tuhan. Biar hati kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup. Berkati anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini. Hamba berhenti sampai di sini, tapi firman akan terus berbicara bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, ingatkan kami selalu akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua sore. Dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Simon untuk kebenaran firman Tuhan yang kita semua diberkati, amin ya. Amin. Terus berkobar-kobar, berjalan berlari bersama Roh Kudus, amin. Oke, kita berikan. Oke, sudah disiapkan persembahannya. Boleh kita lambai-lambaikan, kita berikan pada Tuhan persembahan kita. Yang sudah memberikan persembahan nanti boleh bangkit berdiri ya. Kita sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, amin.
pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang. Sekali lagi yuk, sekali lagi ya yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas, amin, yes, pasti pulang membawa berkas, berkasnya, berikan kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan, terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai dong buat Tuhan yang sudah memulihkan kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Tuhan yang baik, yang berkuasa bagi setiap kami. Kami percaya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan sampai saat ini. Kami percaya itu semua adalah kasih karunia Engkau yang bekerja di dalam setiap kami. Tuhan, apa yang sudah kami dengar saat ini, kami rindu Tuhan Yesus, hubungan pribadi yang terus kami kejar di dalam Engkau itu terjadi, karena kami tahu, karena dengan hanya hubungan pribadi saja yang melekat dengan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sudut pandang yang benar akan siapa Tuhan kami, akan siapa Yesus kami. Dan ketika kami memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau juga yang benar, kami memiliki tujuan yang jelas atas kehidupan kami. Kami percaya Kau akan pakai kami menjadi anak-anak muda yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa kami lahir, untuk apa kami ada di tempat ini. Ketika kami bisa dekat dengan Engkau, Kau akan singkapkan itu semua dalam setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Terima kasih buat Pak Simon yang telah menyampaikan buat kami semua Tuhan. Biarlah kiranya urapan-Mu terus bekerja di dalam Pak Simon Tuhan. Dan kiranya firman yang terus Kau sampaikan melalui Pak Simon terus menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar. Demikian juga Tuhan Yesus Kau yang berkati buat keluarga Pak Simon Tuhan, termasuk juga anak beliau juga yang bekerja, cucu, semua Kau sertai dan berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah pelayanannya terus maju di dalam Tuhan dan terus Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga turut berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini juga menjadi alat buat kami terus pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat beberapa kegiatan kami ke depan Tuhan. Ada Natal Pospe gereja kami di Balikpapan, juga Natal kami Tuhan di minggu depannya di tempat ini Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan setiap rangkaian-rangkaian acara. Tuhan Yesus kami rindu Natal yang kami buat bukanlah sekedar Natal seremonial belaka Tuhan, tapi ini adalah Natal yang kami rindu. Ketika tema yang sudah kami pakai, yang telah kami doakan adalah berjalan dengan iman. Kami rindu di tahun depan Tuhan Yesus, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kebenaran demi kebenaran Kau singkapkan dalam kami, sehingga kami berjalan dengan iman yang betul-betul kuat dan mendasar, tajam, sehingga Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami atau negara kami atau apapun dalam pekerjaan kami ke depan, kami tidak akan pernah goyah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami sudah berdoa buat hari ini dan kami akan tutup ibadah kami dan sebentar kami akan pulang. Biarlah damai sejahtera terus ada di dalam setiap kami dan melingkupi kami sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Salam kanan kirinya bilang terus jaga hubungan dengan Tuhan.